Gara-gara menyerang Pak Ahok secara membabi buta, Pak Hotman Paris kini kenal mental, guys, ya. Coba kalian perhatikan, kalian buka IG-nya, kalian buka TikTok-nya. Di media sosial dari akun pribadi dari Pak Hotman Paris, dia diserang habis-habisan oleh netizen, guys, ya. Dia rajin terus ya buatkan video, terus menjelek-jelekan Pak Ahok, menyerang Pak Ahok secara personal. Tetapi dia tetap diserang oleh netizen. Dia tidak mendapatkan simpati, dia tidak mendapatkan dukungan. Seperti biasanya kan Pak Hotman Paris banyak penggemarnya, banyak pendukungnya. Tapi kali ini dia blunder, guys, ya. Dia sendiri yang malah diserang oleh pendukung-pendukungnya, penggemar-penggemarnya, oleh netizen dari segala penjuru tanah air. Mereka ini yang menyerang Pak Hotman Paris, ya, asal Pak Hotman tahu. Itu bukan pendukung Ahok, bukan penggemar Ahok, atau bukan fans dari Ahok. Tetapi mereka ini adalah orang-orang, anak-anak bangsa yang punya hati agar bangsa dan negara kita ini bisa bebas dari korupsi. Mereka adalah orang-orang yang ingin agar kasus besar, ya, mega korupsi yang ada dalam tubuh Pertamina ini harus semuanya dibongkar secara tuntas, ya. Karena angkanya nggak main-main. Ini 1 kuadriliun, guys. Saya aja susah nyebutnya, ya. Oke, guys, kita dengarkan dulu pernyataan dari Hotman Paris yang menyerang Pak Ahok berikut ini. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti gak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia udah tahu. Atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama dari komisaris dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat, ya, para pendukung Ahok. Lu mau ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris, 40 tahun sebagai pengacara internasional. Salam dari Ocha terus Singapura. Hotman Paris, aduh, yang ngomentarin Ahok. Perasaan Ahok nggak pernah nyenggol-nyenggol dia, dia ngomentarin semua aja. Aduh, kali ini saya dukung Ahok lah. Iya, walaupun katanya dulu dia waktu jadi komut, kenapa nggak dari dulu melakukan aksi segala macam. Udahlah Pak, sama-sama tahu kita ini di Indonesia ini yang jujur itu terbuang, banyak yang nyerang, banyak yang nggak suka yang jujur nih. Indonesia ini orang baik aja dipaksa menjadi orang jahat, Pak. Aduh. Terusin lah untuk Pak Ahok. Jangan takut, Pak. Masyarakat bersama Anda, Pak. Jangan dengerin orang itu, Pak. Semangat, Pak. Madam, kenapa itu Hotman Paris kepanasan gara-gara Ahok buka mulut? Itulah itu yang bikin kita bingung. Apa motif Hotman Paris sampai dia menyerang Ahok sedemikian kejam, sampai-sampai menyuruh Ahok mengembalikan gaji dan bonus
Ahok selama dia kerja di Pertamina. Itu kan tidak masuk akal. Ahok sudah mengabdi kepada negara ini melalui jabatan dia sebagai komisaris utama di Pertamina. Dan gaji dan bonus itu tentu sudah menjadi hak seorang Ahok. Dan yang paling sadis lagi, dituduh lagi sebagai manusia yang paling sok suci lah Ahok ini. Dituduh oleh Hotman. Dan Ahok sendiri sudah mengatakan, kenapa baru sekarang dia buka mulut? Kenapa tidak dulu waktu dia komisaris utama? Kata Hotman, kan komisaris utama bisa mendisclose direktur utama Dirut. Iya betul, secara fungsi memang bisa. Tapi dalam negara kita ini, politik ini, pasti ada yang namanya invisible hand. Hotman Paris menafikan invisible hand itu, bahwa dalam politik kita ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur kekuasaan di negara ini. Itu tidak bisa kita nafikan. Seorang Ahok sendiri melawan ketidakadilan, pasti dia tidak akan sanggup, karena ada lagi backingan kekuasaan-kekuasaan yang besar di belakang oknum-oknum tersebut. Makanya dia tidak bisa ngomong. Sekarang dia ngomong karena kebetulan sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, Ahok mendukung dan siap menjadi saksi jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Harusnya Hotman Paris mendukung juga Ahok yang setelah siap menjadi saksi itu, bukan sebaliknya malah menyerang Ahok. Menurut saya begitu itu. Horas itu, sekian, terima kasih. Pak Hotman Paris, Anda bisa dengarkan sendiri, ini masukan dari netizen, ya. Netizen ini tidak mempunyai pendidikan hukum yang hebat seperti Anda, tidak berpengalaman hukum yang banyak seperti Anda. Anda ngaku punya logika hukum, tetapi nalar dan logika netizen kok malah lebih cerdas dari Anda, ya. Tadi mereka sudah menjelaskan alasan kenapa Pak Ahok harus membongkar saat ini, ya. Kan Anda bilang kenapa tidak dari dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Lalu yang berikutnya, ya, kalau Anda pakai logika hukum, kita tidak punya logika seperti itu, kita punya logika yang biasa-biasa saja, tapi kita ngerti, Pak, ya. Kalau niat Anda, ya, kalau Anda punya niat baik, ingin menyelamatkan negara kita dari para tikus-tikus perdasi, dari para koruptor, seharusnya yang Anda serang itu adalah koruptor yang merugikan uang negara, yang merugikan rakyat, yang membuat sebagian besar rakyat kita masih hidup dalam garis kemiskinan. Itu yang harus Anda serang, bukan Pak Ahoknya yang Anda serang terus-menerus. Anda bertubi-tubi Anda buatkan VT, ya, meskipun Anda sendiri diserang juga oleh para netizen, tapi Anda kok makin kesini makin panas, makin ngotot untuk nyenggol terus, untuk serang Pak Ahok. Bahkan tadi Anda pengen agar Kejagung segera tersangkakan Pak Ahok. Nih bayangkan guys, ya, para koruptor aja, ya, itu tidak pernah diserang oleh Pak Hotman Paris ini. Sedangkan Pak Ahok yang orang baik, orang bersih, malah mau ditersangkakan oleh Hotman Paris gara-gara Pak Ahok ngotot ingin penjarakan para koruptor ini atau ingin membongkar kasus yang ada di Pertamina, ya. Dari sini kita dapat melihat niat dan motivasi siapa yang paling benar, yang paling bersih. Kalau Pak Ahok, kita yakin niat dan tujuannya adalah ingin sikat para koruptor yang merugikan negara dan merugikan rakyat. Tapi kalau Pak Hotman Paris, ya, terkesan yang kita lihat, Anda itu seakan-akan seolah-olah menjadi backingan dari para koruptor ini. Anda seakan-akan pasang badan ingin membela mereka. Anda pilih mau bela rakyat Indonesia, menyelamatkan negara kita ini, atau mau bela koruptor. Anda berada di barisan yang mana, Pak Hotman? Kasus Pertamina. Coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak, akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos
tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus. Tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, lihat dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan, sangat di luar nalar. Kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia. Dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh sekarang. Kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Gimana tanggung jawabmu Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Apa tanggapan lu Hotman ribut soal Ahok? Oke, gua nggak mau masuk ke wilayah personal karena Hotman itu teman ngopi di Kopi Joni dan Ahok itu adalah politisi panutan gue. Susah nyari orang seperti itu di Indonesia. Jadi kedua-duanya ini gua sangat menghormati. Oke? Kita masuk ke substansi. Ahok menantang membuka semua apabila dia dipanggil kejaksaan. Harusnya fokus lu itu ya ke kejaksaan. Lu push itu kejaksaan, bukan ke Ahok. Karena kalau lu sasar Ahok, logikanya lu pro sama perilaku korup. Atau jangan-jangan klien lu terganggu karena Ahok menantang itu. Sesimpel itu logikanya. Kenapa Ahok nggak ribut waktu jadi komisaris bla 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 bla. Dulu dia pernah ribut, disuruh diam sama orang DPR. Di-tweet lagi. Harusnya itu yang lu pertanyakan. Kok ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, suruh diam. Padahal orang mau buka semua busuk-busuk di dalam itu. Apa emang Indonesia ini dikuasai nama koruptor? Kan logikanya jadi kebalik-balik. Jadi kalau semakin lu cari kesalahan Ahok karena dia menantang para koruptor, semakin lu itu kelihatan kalau lu itu pro sama koruptor. Balik lagi, tekan dong penegak hukumnya. Suruh panggil Ahok, dibuka semua itu ke publik dan biarkan publik yang menilai. Ini cerita-cerita dulu Ahok ngomong apa, sekarang ngomong apa. Dinamika itu bisa berubah. Kejadian bisa berubah. Lu nggak tahu persis apa yang ada di dalam, apa yang dialami Ahok. Misalnya kalau dia ribut saat itu. Fokus aja sama hari ini. Ditantang buka data, ya tekan penegak hukumnya supaya diproses. Sesimpel itu. Justru yang kami merasa ada keanehan itu dalam diri Pak Hotman Paris, ya. Anda lagi sakit di Singapura, lagi berobat, lagi berjuang antara hidup dan mati. Tapi kok Anda malah ngotot menyerang Pak Ahok dalam kondisi Anda yang sakit-sakitan. Bahkan tadi kita lihat ya, masih ada alat kesehatan yang nempel di tangannya guys. Ya, itu ada apa dengan Pak Hotman Paris? Kita merasa aneh dan janggal dengan Pak Hotman. Kok Pak Ahok tidak pernah menyenggol Anda, tapi Anda serang terus Pak Ahok. Yang harus Anda serang itu adalah koruptor, bukan Pak Ahok. Pak Ahok mau bongkar, emang kenapa? Kalau dia bongkar sekarang, emang kenapa? Mau dia bongkar dari dulu ke atau mau bongkar sekarang, itu bukan urusan Anda. Ya, kita lihat niat Anda itu mau bela siapa? Anda bela koruptor atau bela negara? Menyimpulkan, memang betul guys ya. Orang hukum itu terkadang ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah juga bisa jadi benar guys. Indonesia darurat koruptor, darurat korupsi. Jadi untuk pemimpin Bapak Prabowo, tolong undang-undang perampasan harta koruptor itu disahkan. Sakit hati ini nonton berita-berita ini. Pejabat-pejabat korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun. Bahkan sudah sampai 900 triliun hanya satu instansi Pertamina. Kalian sadar nggak betapa kayanya Indonesia ini ternyata?
Kaya banget negara kita ini. Tapi dikorupsi sama pejabat. Hati nurani pejabat ini udah hilang ya kayaknya ya. Di tengah kesusahan rakyat, cari-cari kerja, nge-DM aku banyak banget ya. Katanya hidup di Indonesia itu udah susah. Mau bikin bisnis susah, mau cari kerja susah, keuangan susah. Tapi pejabat-pejabatnya hidup berkelimangan harta. Sudah miliaran per tahun, masih tetap aja korupsi guys. Serakah tahu nggak? Ini para pejabat ini, aduh, sakit hati aku guys. Aduh Indonesia, itu belum lagi hilang ya, belum lagi hilang kasus korupsinya si Harvey Muiz. Ini muncul lagi pejabat-pejabat lain yang korupsi. Guru-guru aja, guru-guru yang tugasnya itu mencerdaskan generasi bangsa, digajinya itu kecil-kecil aja. Guru honorer apalagi lebih parah. Guru-guru tuh nggak sejahtera banyak ya. Di pelosok-pelosok banyak orang susah. Jalan-jalan tidak diperbaiki. Tapi kenapa ini pejabat ini mengenyangkan perut sendiri ya? Siapa lagi guys yang bisa dipercaya? Coba departemen mana lagi yang bisa dipercaya? Semua rata-rata korupsi. Miliar-miliaran guys gajinya, tapi tetap serakah perutnya. Serakah ininya. Siapa yang mensahkan undang-undang perampasan harta koruptor ini? Harus disahkan. Bangkrut Indonesia ini kayak gini caranya. Guys, sudah lihat wawancara Ahok di Liputan 6 belum? Jihan sangat menggebu-gebu. Kalau saya diangkat jadi dirut, saya akan memberantas korupsi dengan begitu semangatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lali-lali poso-poso. Kan sangat membagongkan ya. Dia di Liputan 6 bilang gini, saya nggak pernah diutus menjadi dirut. Sedangkan dulu dia itu pernah wawancara sama Najwa Shihab. Dia itu bilang apa coba? Saya ini mau diangkat jadi dirut Pak Jokowi, tapi saya tolak karena saya nyaman di posisi ini katanya. Lah, kok wong kok ngomong esok tempe sore dele kayak gitu? Ini lambenya mencra-mencre loh, kok Ahok ini. Dulu kamu lurus-lurus saja waktu pertama kali diangkat jadi wakilnya Pak Jokowi. Sekarang setelah kamu masuk di banteng ini ya, lambemu ra kena di gugu. Mencra-mencre nek ngomong sok-sokan gue pakai menggebu-gebu, saya akan menghapus korupsi lah tai entot. Rangilu. Mencla-mencle lambene. Tapuk malaikat lu mencos lambemu. Tenan. Pegel aku. Jan, wis baliyo ning Bangka Belitung ya kita kamu di Jakarta itu terkontaminasi kamu. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Ahok, Ashadu. Salah satu penyebab kenapa negara kita ini banyak maling, banyak koruptor, itu karena rakyatnya memiliki pola pikir yang bodoh dan goblok seperti ibu ini guys ya. Bukannya fokus kepada kejaksaan, fokus pada pemberantasan korupsi, malah menyerang Pak Ahok ya. Korek-korek permasalahan Pak Ahok yang dulu-dulu, menghubungkan Pak Ahok dengan partai, dengan politik dan sebagainya. Nah inilah pemikiran-pemikiran bodoh seperti ibu ini, itu yang membuat para koruptor itu nyaman. Karena yang membela mereka adalah rakyatnya secara langsung ya. Bagi teman-teman yang memiliki pemikiran sama seperti ibu ini ya, kalian adalah penghambat kemajuan bangsa dan negara kita. Kalian tanpa disadari adalah pelindung dan menjadi malaikat
bagi para koruptor. Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengserkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu, malah membela koruptor? Kayak mana ini ya? Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak Gojek Gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Guys, kalian udah nonton belum podcast Ahok yang ini? Kalau belum, mending kalian tonton sekarang. Dan please kepada Pak Presiden Prabowo, kasih Ahok jabatan. Ayolah Pak, soalnya kasus korupsi di Indonesia ini udah makin-makin aja nih kita lihat. Ternyata mereka ini korupsi berjamaah dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya ada petinggi dan orang kuat di pemerintahan. Nah loh, siapa itu? Waktu itu Ahok menjabat sebagai komut, itu pun dia gak bisa berbuat terlalu banyak karena atasannya ada main. Setiap dia mau melakukan pengecekan selalu dihalang-halangi. Bahkan waktu itu dia mau ngecek tangki ya kan, tiba-tiba besokannya tangkinya meledak anjir. Ada indikasi mereka itu mau menghilangkan barang bukti. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu mereka cuma gonta-ganti pemain aja. Dari sini gue ngerti kenapa Ahok itu sulit untuk masuk ke pemerintahan. Banyak banget orang yang mau menjatuhkan dia. Dan dia selalu diserang dengan isu agama. Lagi dan lagi agama. Agama. Ayo Pak maju lagi. Pasti gue coblos sumpah. Sebagai anak-anak bangsa yang mencintai tanah air ini, mencintai negeri ini, mencintai republik ini, yang menginginkan negara kita ini lekas untuk bergerak ke arah kemajuan, yang menginginkan Indonesia emas di tahun 2045 nanti, yang menginginkan agar negara kita ini bisa bersih, bebas dari para koruptor, maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita terus memberikan dukungan kepada pemerintah kita, kepada aparatur negara, ya, kepada orang-orang yang dengan segala niat dan upaya ingin sikat semua para koruptor, ingin membereskan, membersihkan para koruptor. Jangan jadi anak-anak bangsa yang justru kita malah membela para koruptor ini. Kita malah menyerang orang-orang yang justru ingin membongkar kasus korupsi yang ada dalam tubuh Pertamina. Salah satunya adalah Pak Hotman Paris. Dia berilmu, dia kaya raya, punya pengalaman yang sudah asam garam dalam dunia hukum. Harusnya dengan sisa-sisa usianya yang dimana beliau saat ini sudah tidak muda lagi, dia gunakan ilmu itu untuk kebaikan bangsa dan negara kita, untuk membela kepentingan rakyat Indonesia yang sudah dirugikan oleh para koruptor ini. Duitnya udah dimaling, belum lagi kita ditipu, ya, khususnya orang-orang yang selama ini beli Pertamax dengan harapan agar kendaraannya, mesinnya bisa awet, bisa lebih, performanya bisa lebih baik. Malah kena tipu guys, ya. Jadi Pak Hotman Paris, kalau Anda punya hati nurani, harusnya mulai dari saat ini Anda berhenti untuk menyerang Pak Ahok dan fokus untuk memberikan semangat dan dukungan kepada kejaksaan, ya, untuk terus membongkar kasus ini. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.